Joko Widodo terus menjalin komunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan RAPBN 2015. Bila di akhir pemerintahannya SBY tidak menaikkan harga BBM, Presiden terpilih Joko Widodo akan mengambil langkah tidak populer ini. Hal sama ditegaskan oleh Yusuf Kala, dan mari kita simak pernyataan keduanya. Saya siap tidak untuk populer, tetapi kita harus tahu ya, bahwa kalau kita memotong subsidi, subsidi itu harus dialihkan pada usaha-usaha produktif di kampung, di desa, kepada UMKM, kepada pupuk petani, kepada benih, pada pestisida, pada nelayan untuk mesin kapal, untuk solar. Kita sudah, walaupun sudah terlalu tinggi subsidinya, belum cukup. Karena itu tidak ada cara lain, saya ingin ulangi, tidak ada cara lain selain menaikkan harga BBM itu sendiri, agar pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang yang memang tidak ada. Ya, yang satu mengatakan tidak ada cara lain selain menaikkan. Dan satu, saya siap untuk tidak populer. Bung Effendi. Ya, itu kan sudah disampaikan oleh keduanya, para pemimpin kita ya, yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Walaupun kami dari PD Perjuangan tetap mengargue ya, bahwa mari kita cari caranya. Mari kita cari cara selain mengurangi subsidi atau kalau bagaimana? hanya meng-cutting begitu saja, saya kira tidak perlu ada pemerintahan. Artinya, sekali lagi, kami tidak ingin serta-merta bahwa solusi permasalahan ini adalah dengan menaikkan harga BBM. Tanpa komitmen tadi. Apa yang kami kritisi ketika pemerintahan Pak SBY JK, ya saya ulangi, Pak SBY JK dan Pak SBY Budiono, itu juga yang kami kritisi untuk terhadap Pak Jokowi dan karena tadi misalnya Pak Jokowi tidak bisa serta-merta dialihkan kepada sektor yang tidak langsung berkaitan dengan subsidi ini, di sektor migas, transportasi massal perkotaan. Ya artinya kemudian mereka-mereka yang menggunakan BBM yang sekarang di perkotaan ini terus sepertinya bukan rakyat Indonesia dong. Padahal yang saya dengar tim transisi juga kemudian mengendorse untuk kenaikan harga BBM. Ya ini mari kita. Jadi kita terbuka berargumentasi, walaupun ketika nanti diputuskan, maka PD Perjuangan juga berada di garda yang terdepan untuk mengawal itu. Tapi sampai dengan titik sebelum itu, mari kita berargumentasi. Karena apa? Apa yang selama 10 tahun kurun waktu, dan kami bukan pada posisi yang serta-merta menolak. Kompensasinya kepada masyarakat yang harus clear gitu ya, Pak Hari? Ya, itu kan yang selalu dibuat dari 2-3 kali kenaikan harga BBM di zamannya Pak SBY. Itu ada program dulu BLT, kemudian berubah menjadi BLSM. Memang ini menjadi satu persoalan juga, ketika ada program itu angka kemiskinan tiba-tiba di daerah-daerah naik. Ketika ada insentif fiskal, angka kemiskinan turun. Itu juga konsistensi dalam pendataan satu persoalan tersendiri. Kalau saya setuju dengan Pak Effendi itu, jadi kalau memangnya ada kenaikan harga BBM, ini kan persoalannya kelangkaan tadi disebut oleh Pak Don. Di mana sumber kelangkaan itu? Di fosil. Berarti harus ada strategi tentang desain energi alternatif. Untuk membuat, jadi dana yang dihemat itu harus, sehingga nanti katakanlah 2-3 tahun, atau kalau Pak Jokowi nanti terpilih lagi di periode kedua, dia akan terus konsisten, sehingga pada katakanlah mungkin bertahun keempat itu sudah menjadi alternatif. Jadi signifikan. Isu ini sudah beralih ke isu lain, tidak lagi menjadi isu besar ketika harus naik BBM, naik BBM terus-menerus gitu ya. Bang Don. Ya, ini kan sudah diketahui bahwa akan ada risiko politik yang harus ditanggung oleh Jokowi JK. Bahkan survei LSI memperlihatkan 73% rakyat itu tidak mau harga BBM ini dinaikkan. Dan popularitas dia akan turun kalau dia menaikkan harga BBM ini. Tapi menurut saya kita harus hargai pemimpin yang berani. Seperti itu. Sekarang persoalan itu kan naik atau tidak naik itu kan tergantung tujuannya apa. Ada orang yang tidak menaikkan karena ingin populis. Ada orang yang menaikkan ya
pil pahit sekarang supaya besok sembuh, kira-kira begitu. Kita tidak tahu pilihan apa yang akan terjadi, walaupun saya mengatakan pil pahit sekarang lebih baik daripada kita menunggu dan penyakit kronisnya akan jalan terus. Karena juga kan Jokowi kalau kita ikutin kampanyenya, kan memang persoalan dia juga diburu oleh janji kampanye itu. Termasuk kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, membangun infrastruktur, lalu kemudian termasuk energi ini. Dan dia tidak punya pilihan kecuali harus lakukan itu sekarang. Untuk program-program unggulan itu kita syukuri bahwa bantalan APBN ini cukup. Tetapi yang dia minta tadi kan yang lebih produktif kan untuk orang ada di bawah. sekitar 80 sampai 100 yang kalau naik 1000 ekuivalen dengan sekian, naik 2000 ekuivalen sekian. Betul. Saya katakan walaupun ini imajiner, kalau memang dengan menaikkan 5000 bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, naikkan. Tapi kan pertanyaan itu kan bukan jawaban. Iya dong. Iya. Kalau bisa dengan hanya 5.000 kenaikan kemudian kita makmur semua, naikkan. Betul Pak Arif. Bang Simbolon, Kan toh ternyata Begini, Bang bukan Simbolon. itu jawabannya. Jadi Ya, silakan. maka saya coba garis bawahi pernyataan tadi. Pak JK bilang tidak ada cara lain. Kemudian Pak Jokowi bilang saya siap untuk tidak populer. Artinya kan arahnya sudah kelihatan nih. Jelas itu ya. Pertanyaan kita adalah seperti Pak Simbolon dan Pak Hari tadi sampaikan. Setelah kenaikan itu, bagaimana dengan dampaknya dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, ini yang coba kita memberikan tambahan masukan barangkali. Tadi memperkuat policy energi, ketahanan energi, termasuk harus membangun kilang-kilang dalam negeri ini harus, menurut saya. Karena selama ini kan kenapa yang menyebabkan defisit transaksi berjalan, yang kuartal kedua kemarin naik kembali, itu karena kita BBM yang dipakai di sini mesti impor, padahal katanya kita menghasilkan minyak di sini. Itu satu. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan 40 juta orang yang kemungkinan terkena dampak karena inflasi naik dan lain-lain. Menurut saya tidak cukup dengan sekedar BLT Pak Hari yang seperti kemarin dilakukan oleh pemerintah selama beberapa tahun yang lalu. Saya kira mesti kompensasi ini kompensasi yang related dengan job creation. Katakan 60 atau 100 triliun dari realokasi subsidi ini karena kenaikan BBM kan subsidi berhemat, kemudian bisa dipakai untuk program kompensasi plus yang kemudian meng-create job. Itu cukup untuk mengkompensasi 10 juta kepala keluarga. Yang 40 juta itu kan dengan asumsi 4. Pak Arif, Ini yang bisa meningkatkan ini ketahanan mereka sektor begitu. migasnya dan transportasinya termasuk para nelayan kan tidak teratasi. Kenapa kita, maaf ya, kita ini makanya kami ingin berdiskusi cukup panjang ini. Kenapa kita tidak jujur mengatasi problem yang menjadi momok kita ini? Jangan dulu kita pindahkan ini ke urusan pertanian segala macam. Karena biarkan dulu ke sini ya, tapi jangan dijadikan itu menjadi subsidi bagi orang-orang yang mampu. Saya boleh tahu nggak kalau versi Bang Simbolon mulainya dari mana? Ya itu tadi. Dari mana? Kita bersetuju bila subsidi ini dikurangi. Dengan konsekuensi berarti harga jualnya akan naik. Kita bersetuju itu. Tetapi bagaimana kemudian? Tetapi pengalihan jumlah subsidi tadi tidak serta-merta itu dialihkan ke sektor yang tidak ada kaitannya. Mengerti. Begitu loh Pak, bahwa untuk mengatasi. Saya mungkin agak awam ya, tapi saya boleh Pak Haris sedikit. Maksud saya begini, saya berpikir persoalan subsidi kita ini kan kemudian pertama tidak tepat jatuhnya. Kita mau mensubsidi orang miskin, tapi yang nyata adalah orang yang menikmati subsidi itu adalah orang kelas menengah, pendapatan menengah. Kan hampir 60% itu orang pemilik mobil pribadi. Ini kan yang menjadi masalah selama ini gitu. Dan kita menikmati itu. Padahal kalau kita ke Filipina, ke Vietnam, ke Kamboja, harga di atas 10.000 semua. Gitu. Pak Hari. Memang definisi subsidi itu kan sebenarnya untuk kelompok yang membutuhkan di rakyat kita. Ternyata yang menikmati orang yang sebenarnya tidak perlu, tapi dia bertambah kenikmatan. Itu benar. Itu yang sekarang terjadi. Jadi definisi itu mungkin nanti di masanya Pak Jokowi dan JK itu harus siapa penerima. Jadi langsung itu yang kita sebut dengan close subsidi. Begitu juga dengan pupuk. Pupuk kan yang diberikan subsidi kepada produsen, kepada perusahaan, tapi bukan kepada petani. Cuma petani karena disubsidi perusahaan harganya menjadi lebih murah,
Tapi kenyataannya juga sebagian masuk ke industri, masuk apa, terjadi penyelundupan. Itu belok Pak Hari. Iya. Belok di tengah jalan. Iya, itu berarti memang ada sisi lain, law enforcement. Oke. Orang yang membelokkan itu dipotong saja lehernya. Oke, iya, kita akan bahas lagi sesaat lagi bagaimana kemudian ketika harga itu naik, terus apa yang kemudian harus dilakukan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita kembali.